Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ferdian Fitrianto dengan NIM 202121133, Rizky Liatunisa Dwiwayani dengan NIM 202121114, Muhammad Ria Pradana 202121153, dan Monika Nurlaili dengan NIM 202121160. Mujmal adalah lafal dalil yang membutuhkan penjelasan contoh seperti huruf di dalam firman Allah. Di dalam bahasa Arab, makna huruf itu masih tema atau dua kemungkinan. Dua makna yang pertama yaitu dimaknai suci, sedangkan yang kedua had. Wanita yang dicerai oleh suaminya, iddahnya harus nunggu berapa kali? Ulama berpendapat yaitu mazhab Syafi'i, huruf artinya suci, mazhab Hanafiyah, huruf artinya had. Jadi iddahnya perempuan yang dicerai yaitu 3 had. Dalil memperjelas yang ditemukan oleh kalangan Syafi'iyah disebut mubayyin. Pembahasan pertama yaitu macam-macam lafal mujmal. Lafal mujmal adalah lafal yang masih belum jelas di antara sekian makna hakikatnya. Yang contohnya, wanita yang tertalak itu harus menanti iddah selama 3 kali. Yang kedua, mujmal yang terjadi di antara beberapa satuan-satuan sebuah hakikat, satuan-satuan dari 2 makna hakikat. Contohnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Yang ketiga, mujmal terletak di antara sekian makna majaznya. Misalnya, saya melihat Asad dalam kelas. Makna Asad tidak mungkin dimaknakan pada hakikat yang mungkin dimaknakan pada makna aslinya. Tapi makna saat di sini memiliki makna majaz yang tidak tunggal, yang masih memungkinkan mengarah pada beberapa makna majaz. Misalnya, makna yang pertama yang dimaksudkan laki-laki pemberian, diarahkan pada laki-laki yang tegas, laki-laki perkasa, dan lain sebagainya. Hal ini adalah majaz yang ada pada lafal Asad. Yang keempat, mujmal menjadi pada makna hakikat dan makna majaz yang lebih dominan atau yang lebih unggul. Contohnya seperti ada orang yang bersumpah untuk meminum air dari sungai. Kemungkinan ada 2. Yang pertama, makna hakikat dan makna majaz. Makna hakikat yang meminum dari sungai itu maksudnya adalah diambil langsung dari mulut. Makna yang kedua adalah meminum secara tidak langsung atau kita ambil di permukaan air sungai. Makna majaz yang kedua itu lebih unggul. Yang kelima, mujmal. Jelasan yang pertama diakibatkan oleh adanya perubahan bentuk kalimat, contohnya kalimat isim. Latar belakang ketidakjelasan yaitu adalah ketidakjelasan karena adanya rangkaian kata karena dirangkai dalam sebuah kata. Latar belakang ketidakjelasan karena adanya sifat, contohnya dokter yang lihai, dokter yang betul-betul pandai dalam kedokteran. Mujmal, kata yang menjadi tidak jelas karena kembali dirman karena rujukan domir. Domir dalam bahasa Arab itu adalah istilah untuk kata ganti. Contohnya saya, kamu, atau dia, sesuatu yang menunjukkan kata ganti untuk diri sendiri, untuk lawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Kembalinya domir akan menjadi sebuah alasan karena lafal itu menjadi tidak jelas. Contohnya, sebagaimana di dalam hadis Nabi, janganlah salah satu di antara kalian melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di dalam pagar temboknya. Mujmal karena adanya pengetahuan yang tidak diketahui. Contohnya, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang kecuali yang dibacakan pada kalian. Mujmal ketidakjelasan karena sebab kemungkinan huruf itu diarahkan beberapa makna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini dalam episode ini membahas mengenai part keduanya tentang Raj'ihatul Adillah atau beberapa hal yang menguatkan dalil. Dan ini pembahasannya merupakan part kedua yang merupakan kelanjutan dari part sebelumnya yang sudah dimulai pada episode ini, yaitu ciri-cirinya yang keenam, yaitu yang ciri keenam Konur rawi sahibal wakiyah, yaitu seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini didahulukan terlebih dahulu dengan seorang rawi ini dan sebagai seorang rawi ini sebagai subjek yang melaluinya, atau ia yang sebagai pelaku, atau ia secara langsung mengalami mengenai suatu persoalan ini, dan hal ini didahulukan daripada orang lain yang tidak mengalaminya. Yang pada contohnya mengenai hadis yang saling bertentangan antara hadis Ibnu Abbas dan Maimunah mengenai salah satu istri yang akan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam hadis ini Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi tidak dalam kondisi ihram, dan hal ini tidak boleh. Namun dari Maimunah dan dari Ibnu Abbas ini menyatakan bahwa Nabi pada saat itu pada kondisi ihram, dan sedangkan dari Maimunah berpendapat pada saat itu Nabi tidak dalam keadaan ihram dan halal dan diperbolehkan untuk menikahinya. Dalam hal ini didahulukan dari hadisnya Maimunah karena ia sebagai pelaku hukum yang dijelaskan oleh hadis ini secara langsung. Selanjutnya ciri yang ketujuh yaitu kaunur rawi basiran limarwah, yang maksudnya yang didahulukannya yaitu jika seorang rawi ini menyajikan langsung atau melakukannya sendiri dengan apa yang sedang terjadi, dan orang yang menyajikan sebuah persoalannya secara langsung ini didahulukan daripada dengan seseorang yang tidak menyajikannya secara langsung. Contohnya yaitu mengenai hadis dari Habib Rob ini yang didahulukan karena ia menyaksikan langsung akad dari pernikahan Rasulullah dengan Maimunah, dan ia sebagai perantara dan mengabulkan dalam pernikahannya. Riwayat ini lebih diunggulkan atau didahulukan sedangkan dengan riwayat atau hadis para sahabat lainnya karena ia sebagai pelakunya secara langsung. Ciri selanjutnya yang kedelapan yaitu kaunu ahad dir akrobali Rasulullah, yaitu didahulukannya atau lebih kuat bagi rawi yang lebih dekat hubungannya dengan Rasulullah. Contoh atau maksudnya yaitu mengenai hadis dari suatu peristiwa yang menyatakan dari rawi Ibnu Umar dengan rawi lainnya mengenai haji yang dilakukan oleh Rasulullah, yang bagi Ibnu Umar ini berpendapat bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi yaitu haji ifrad. Maksud dari haji ini ifrad ini yaitu mendahulukan haji daripada umrah, sedangkan rawi lainnya menyatakan bahwa yang dilakukannya oleh Nabi itu merupakan haji qiron, yang maksudnya ia melakukan haji dengan umrah itu dilakukan secara bersamaan. Dan dalam peristiwa ini menurut para ulama menyatakan bahwa lebih mendahulukan hadis dari Ibnu Umar karena pada saat itu Ibnu Umar berada lebih dekat dengan Nabi dan bahkan ia dalam satu rombongan dengan Nabi. Ciri selanjutnya yaitu ke-9 kaunur rawi min kifaris sahabah, yaitu bahwa seorang itu pembesar atau memiliki dampak yang baik secara besar, atau seorang sahabat yang menjadi tokoh pembesar daripada para sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Contohnya yaitu jika ada suatu periwayatan antara Abu Bakar atau yang termasuk tokoh lain dengan para sahabat lainnya, maka akan lebih didahulukan para tokoh-tokoh ini daripada tokoh lain karena tokoh-tokoh utama ini pasti lebih sering dekat dengan Nabi dalam kesehariannya dan tahu apa yang dilakukan dan tugasnya dari Nabi. Selanjutnya ke-10 yaitu ayakuna hahatul muqaddimal Islam,
Maksudnya dari jika ada dua rawi ini maka ditentukan mana yang lebih dahulu beragama Islam, yaitu seperti contohnya Sayyidina Ali ini lebih dahulu masuk Islam daripada para sahabat-sahabat lainnya, dan jika ada suatu pertentangan atau periwayatan maka lebih didahulukan oleh Sayyidina Ali ini karena ia lebih senior atau lebih dahulu masuk dalam Islam. Yang selanjutnya ke-11, ciri-cirinya yaitu ayat lama bima yaruwihi, yaitu suatu rawi yang mengamalkan dari suatu riwayatnya sendiri atau hadis ini akan lebih didahulukan karena ia mengamalkannya atau mengimplementasikan hadisnya ini, tidak hanya meriwayatkan namun juga melakukannya, dan dia akan lebih didahulukan karena ia juga melakukannya daripada seorang yang hanya meriwayatkannya. Yang selanjutnya yaitu ayakuna mursalaini wa ahadu ma la yarwi ila amsiwatin. Ketika ada dua atau lebih hadis mursal yang bertentangan, maka salah satu aspek yang menguatkan adalah rawi mursal yang rawinya dapat dipastikan hanya meriwayatkan dari orang adil, maka bisa didahulukan dari yang lain. Yang selanjutnya yaitu at-tahmul bizamani sibawal bulugh. Salah satu aspek pertimbangan kekuatan dalil itu dilihat kapan dia mendapatkan hadis atau kapan mendengarnya dari Nabi secara langsung. Ketika rawi itu mendapatkan hadis pada saat rawi itu sudah balik, maka didahulukan daripada rawi yang masih kecil atau belum balik. Selanjutnya yaitu hifzur rawi atau tingkatan hafalan seorang rawi. Tingkatan hafalan itu bermacam-macam, yaitu hifdzon ala dzabit khotob, dzabit khoti, menyimpulkan bahwa tingkatan hafalan setiap rawi berbeda-beda. Maka dalam konteks ini, ketika ada seorang rawi dengan tingkatan hafalan yang kuat, maka lebih didahulukan daripada rawi yang tingkat hafalannya kurang atau lemah. Yang selanjutnya yaitu dawamu akhlil rawi atau kesehatan akal dari seorang rawi. Rawi yang akalnya sehat lebih didahulukan daripada rawi yang dalam satu tempo dia gila atau akalnya tidak sehat. Jikalau rawi pernah gila atau akalnya tidak sehat, maka tidak akan dipercaya orang lain. Selanjutnya yaitu kafratu tazkiyah. Seseorang bisa dinyatakan adil, yaitu yang bisa menjauhkan dari dosa besar ataupun dosa kecil, yang bisa menentukan muruahnya atau harga dirinya. Untuk mengujinya yaitu perlu ada seseorang yang mengawasi orang tersebut. Rawi yang banyak muzakinya lebih didahulukan daripada rawi yang muzakinya sedikit. Demikian pula didahulukan rawi yang muzakinya lebih adil atau terpercaya daripada rawi yang muzakinya tidak adil. Selanjutnya yaitu at-tarjih bi adami tadlis, atau menguatkan sebuah dalil dengan tidak adanya pengkaburan. Jadi rawi yang tidak pernah mengkaburkan dari riwayatnya lebih didahulukan dari rawi-rawi yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi atau pemaparan video ini mengenai materi atau episode tersebut. Jika ada salah atau kekurangannya, saya dari perwakilan kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.